dan peserta didik cenderung pasif, sehingga keterampilan berpikir peserta didik kurang berkembang. Melalui model quantum learning, proses pembelajaran menjadi menyenangkan karena peserta didik ikut berperan aktif, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, guru belum menerapkan model pembelajaran bervariasi. Adapun rumusan masalahnya, yaitu apakah terdapat pengaruh model quantum learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran IPA kelas 4 SD. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model quantum learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran IPA kelas 4 SD. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran IPA melalui model quantum learning. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoritis sebagai sumber informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, manfaat praktis yang terbagi, manfaat untuk peserta didik, manfaat untuk pendidik, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi peneliti. Kajian teori dalam penelitian ini, menurut Ennis dalam Susanto, tahun 2016, halaman 121, berpikir kritis merupakan kemampuan menggunakan logika untuk mendapatkan pengetahuan yang disertai kebenarannya. Model quantum learning menurut De Porter dan Hernacki, tahun 2020, halaman 86, quantum learning adalah suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada kebebasan peserta didik untuk mempertajam pemahaman dan daya ingat, sehingga membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan bermanfaat. Menurut Soekarno, dalam Wisudawati tahun 2017, halaman 23, ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat kejadian-kejadian yang terdapat di alam. Kerangka berpikir dalam penelitian ini, kondisi awal pelaksanaan pembelajaran IPA masih menggunakan model konvensional dan satu arah, sehingga peserta didik cenderung pasif. Pada kelas kontrol menggunakan model konvensional, pada kelas eksperimen menggunakan model quantum learning. Kondisi akhirnya, melalui model quantum learning dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu, terdapat pengaruh model quantum learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran IPA kelas 4 SD. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Plus Al-Marzukiah pada bulan September hingga bulan Oktober 2021. Metode penelitian menggunakan quasi eksperimen dengan bentuk pretest, post-test, control group design. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 4 SD yang terdiri dari 2 kelas berjumlah 40 siswa dengan menggunakan sampling jenuh yang dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu kegiatan mengamati aktivitas peserta didik dan aktivitas guru dalam menggunakan model quantum learning. Yang kedua, tes, yaitu mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik menggunakan pretest dan post-test. Teknik analisis data yang digunakan, yang pertama, statistika dasar. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji homogenitas. Yang keempat, uji hipotesis. Hasil analisa data. Bisa dilihat pada tabel, di sini ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas bisa dilihat hasilnya L hitung lebih kecil dari L tabel, yang berarti berdistribusi normal. Dan untuk uji homogenitas, hasilnya F hitung lebih kecil dari F tabel, yang berarti homogen dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Uji hipotesis, didapatkan hasil T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 4,276 lebih besar dari 1,726 dengan taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model quantum learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 4 SD dapat diterima. Kesimpulannya, dapat pengaruh penggunaan model quantum learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran IPA kelas 4 SD Islam Plus Al-Marzukiah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung sama dengan 4,276 dan T tabelnya sama dengan 1,726. Dengan demikian diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel.
Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan model quantum learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran IPA kelas 4 SD. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Kori Ramadhani yang telah mempresentasikan hasil penelitian skripsinya. Silakan Pak Gunawan. Ya, baik. Lebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Kori, halo, Kori. Ya, Pak. Ya, sehat ya Kori ya? Alhamdulillah, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Kori bisa ini langsung to the point aja ya, biar cepat ya. Bisa menunjukkan nggak hasil tindakannya sebelum ke sana berapa kali tindakan nih di eksperimen ini, di kelas eksperimen dan Di kelas eksperimen ini 4 kali pertemuan, Pak. 4 kali pertemuan. Terus penilaiannya berapa kali? Penilaiannya berapa kali? Penilaian evaluasi. Penilaiannya menggunakan pretest dan post-test. Nah, berapa kali? 2 kali. 2 kali, oke ya, cukup ya. Oke, penilaian yang 2 kali ini sama yang 4 kali pertemuan ini bisa ditunjukkan nggak? Mana ini? Sekalian biar tadi Bu Rahmalia tahu nih bahwa eksperimen itu harus ada bukti ini gitu. Coba bisa ditunjukkan nggak, Neng? Sebenarnya ada di mana? Ada deskripsinya, Pak. Boleh dibuka di halaman berapa? Malah itu lebih bagus. Saya senang kalau kayak di-share aja, Pak. Iya, langsung di-share aja nih, Pak. Langsung share aja boleh. Ya. Sebentar ya, Pak. Berapa lama penelitiannya, Kori? Penelitiannya 2 bulan, Pak. Oh, 2 bulan September. Oh gitu. Kamu penelitiannya 2 bulan ini. Nyusunnya lama nggak? Nyusun skripsinya ini. Nyusun skripsinya. Nah, dari tahun berapa? Saya angkatan 2017. Oh, 2017, lama sekali. Iya. Oh, sama berarti ya, sama Bu ini ya, Bu Rahmalia ya. 7 tahun juga ya? Sebentar ya, Pak. Iya. Oh, 7 tahun juga ya. Ya, penelitiannya mudah ya kan, 2 bulan ya, tapi nyusunnya 5 tahun itu, 2 tahun. Ya, lama nyusunnya ya. Oke. Bentar ya, Pak. Ya. Nanti disiapkan juga yang hasil revisian dari Bapak ya. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Coba, mana ditunjukkan di halaman berapa? Yang mengatakan sudah dievaluasi, dinilai, terus berapa kali tindakan atau berapa kali pertemuan gitu. Di kelas kontrol. Apa ini kan Pak, gambarnya tidak kelihatan. Saya masukin gambarnya. Oh gitu? Di gambarnya? Iya, gambarnya, fotonya saya masukinnya. Oh gitu. Kalau di pernyataannya ada nggak? Di kalimatnya gitu, pernyataan kalimatnya ada nggak? Saya berupa soal esai, Pak. Ya, tapi ada penjelasan secara tertulisnya nggak? Penjelasan secara tertulisnya cuman itu aja, Pak, hasilnya. Hasil dari anak-anak mengerjakan tugas. Oh, jangan. Sebelum ke hasil harusnya dicatat dulu nanti ya. Berarti nggak ada di sini ya? Nggak ada catatan itu ya? Deskripsi ceritanya gitu ya? Tidak ada ya? Nggak, bukan cerita, Pak. Iya, cerita bahwa kamu sudah 4 kali pertemuan ya kan? 2 kali ada di evaluasi gitu. Mana coba ditunjukkan kalau ada. Kalau nggak ada, ini bahaya ini, makanya harus diklarifikasi dulu ini. Yang mengatakan itu di mana gitu?
Di bab 4 biasanya. Iya, Pak. Mana? Saya seperti ini, Pak. Nah, itu 1 kali. Mana 1 kali lagi penilaiannya? Evaluasinya kan 2 kali, berarti kan Iya. tesnya 2 kali, post tesnya 2 kali gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu di kelas eksperimen saja kan, yang 2 kali kan? Kalau di kelas kontrol sekali aja udah cukup, gak apa-apa. Ya, Iya. kelas kontrol sekali atau mau 2 kali juga boleh kelas kontrolnya. Yang penting yang Ini- utama udah kelas eksperimen. Yang mengatakan itu, ini berapa ini? Apa ini? Ini nilai post test kelas eksperimen, Pak. Itu ada berapa itu nilainya? Itu berapa? 1 kali? Ditulis Satu nggak? kali, Pak. Iya, Jadi itu nilai pertama atau nilai kedua ini? Ada nggak tulisannya? ini nilai keduanya, nilai post testnya setelah diberikan perlakuan. Ah, Terus ya. nilai pretestnya Kamu sebelum tambahkan di situ diberikan nanti perlakuan. keterangannya, bahwa itu keterangannya itu di situ adalah nilai post test atau pretest yang pertama, misalkan gitu ya. Terus nanti nilai post test yang kedua, ya. Itu dikasih keterangan seperti itu, ya. Paham ya? Baik, Pak. Terus Baik, Pak. ini untuk eksperimen. Terus nanti untuk kelas kontrolnya atau kelas konvensionalnya. Kelas konvensional ini silakan nanti disesuaikan ya. Mau 2 kali boleh, kalau di situ sudah 2 kali ya bagus ya. Nanti dicek lagi ya. Ini sudah ada tulisan pertama keduanya nggak gitu, bahwa ini adalah bukti bahwa mengatakan berdasarkan hasil penelitian, harus ada tulisan begitu, berdasarkan hasil penelitian pretest pertama yang dilakukan gitu oleh peneliti gitu ya, bahwa ini hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Terus kemudian dicek lagi pretest kedua adalah di tanggal sekian bulan ini gitu kan, prosesnya seperti ini seperti itu, silahkan diselesaikan. Terus kemudian dikatakan bahwa pretestnya ternyata di kedua ini meningkat gitu, meningkat menjadi sekian gitu. Nah, itu adalah menyatakan bahwa hasil penelitiannya sudah dilakukan dengan eksperimen gitu ya, bahwa di pertama itu dengan kedua itu nanti di sana akan meningkat gitu, ataukah menurun gitu eksperimennya. Kalau memang menurun ya nggak apa-apa, silahkan sesuai dengan hasil realnya aja ya, hasil real dari yang dilakukan oleh siswa ini ya. Nah, terus kemudian ini kan ada nih rata-ratanya ya. Nah, itu baru rata-rata tuh ya. Nanti dicek. Oh iya, untuk F hitungnya, F ya, F tahu F hitungnya nanti dicari juga masing-masing di F hitung di kelas eksperimen, di kelas konvensional. Silakan nanti dibuka ya, dicari lagi di situ, dicek lagi bener nggak gitu. Terus nanti bisa, kalau sudah ketemu itu semuanya ya, diperbandingkan mana yang terbaik ya. Ternyata yang terbaik itu adalah misalkan eksperimen kedua. Nah, itu yang digunakan eksperimen kedua itu ternyata adalah seperti ini gitu. Eksperimen kedua itu misalkan menggunakan proyeksi atau mungkin menggunakan model-model yang quantum teaching yang lebih bagus gitu ya. Quantum learningnya misalkan diperdalam lagi gitu kan, dijelaskan lagi gitu. Nanti apakah ini berpengaruh terhadap berpikir kritis gitu. Nah, kalau misalkan oh iya ternyata siswa itu lebih cerdas gitu kan, tahu quantum teaching Iya, Pak. tahu ya quantum teaching ya. Coba Iya, Pak. quantum teaching yang paling keren ya menurut saya itu quantum teaching itu harus bisa terintegrasi dalam semua pembelajaran, baik pembelajaran PKN, IPA, biologi, matematika, karena di situ realitasnya adalah real action ya kalau quantum teaching. Nah, kamu sudah praktek nggak contoh yang sudah dibuktikan quantum teaching ini?
Contoh hasil yang Apa? dihasilkan oleh siswanya seperti apa ini? Ada nggak buktinya? Buktinya cuman itu Pak, pretest dan post test. Iya kan, misalkan hasil berpikir kritisnya itu mulai dari mata pelajaran apa gitu kan, terus Iya. hasil ulangan atau apa gitu kan bisa kelihatan di situ. Iya, saya melihat dari hasil ulangannya Pak, Coba mana hasilnya? ulangan IPA-nya. Iya. Kamu mata pelajarannya yang kamu cek itu di mata pelajaran apa? Ilmu pengetahuan alam Pak. Oh, IPA. Coba. Coba nanti masukkan IPA ini ke dalam judul kamu itu ya. Jadi quantum teaching itu terhadap berpikir kritis ini di mata pelajaran apa gitu. Mata pelajaran IPA gitu kan. Lebih jelas kan, lebih enak gitu. Jadi coba Baik, mana Pak. mana hasilnya? Yang hasil Maaf dari Pak, berpikir kritis itu. hasil itunya tidak ada di laptop sini Pak, belum saya masukin. Kan ada di skripsimu tuh. Belum masukin itunya. Waduh, sayang sekali ini, gimana ya? Jadi cuman itu. Coba kan kalau tadi Bu Rahmalia ada hasilnya tuh ya, hasilnya adalah puisi ya kan. Nah, kamu hasilnya ini berpikir kritis ini siswa menghasilkan apa di IPA ini gitu. Kalau misalkan Kan di siswanya itu menghasilkan tentang berpikir kritis, misalkan alam ya, cuaca. Kan kalau zaman sekarang itu abad 21, negara Cina, Amerika bisa membuat cuaca loh. Yang tadinya panas bisa dibuat jadi hujan. Yang tadinya hujan bisa dibuat jadi panas. Terus kemudian bisa dibuat jadi es ya kan, cuaca es. Termasuk cuaca tsunami ya, itu dibuat oleh alat itu. Ya. Cuaca angin ya, terus dan lain sebagainya. Itu dibuat oleh negara-negara maju ya, oleh Jepang, oleh Amerika. Israel, tahu Israel? Israel itu di gurun, bayangkan bisa membuat taman tuh ya, membuat hutan di taman yang luas banget ya, dari gurun. Itu oleh apa? Oleh cuaca, perubahan cuaca. Jadi cuacanya dulu dirubah, terus kemudian membuat hal-hal yang lain. Ini alam, ini ilmu pengetahuan alam, dan ini berpikir kritis. Yang ada nggak di buku itu yang menceritakan salah satunya misalkan kemajuan teknologi dari alam gitu. Terus kemudian berpikir siswanya maju nggak gitu, tahu nggak, paham nggak gitu. Ini nanti akan kelihatan di situ buktinya. Ya, kalau misalkan di soal kamu itu ada, ya tunjukkanlah. Nanti kalau misalkan ada, oke lah itu sebagai hasil ya, hasil karya kamu gitu. Bahwa ternyata siswa itu lebih cerdas gitu sekarang di zaman dahulu, atau mungkin dengan kelas eksperimen ini siswa lebih cerdas gitu, berpikirnya lebih cerdas, lebih kritis gitu. Kan ini yang diinginkan ya. Paham nggak? Nanti dimunculkan ya, dibuktikan ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya coba kamu paham nggak bedanya quantum teaching dengan quantum learning? kalau quantum teaching itu lebih fokusnya untuk gurunya Pak. Kalau Ya. quantum learning untuk pembelajarannya, Cerdas. anak-anak. Oke, kamu sudah paham di situ ya. Oke, pegang itu ya. Karena quantum teaching ini harus dipegang oleh seorang guru, seorang dosen dan lain sebagainya. Karena ini praktek ya. Quantum teaching itu adalah ilmu praktek. Nah, makanya saya pengen kalau bisa malah dalam bentuk video gitu kan, kamu hasil prakteknya bagaimana gitu siswanya itu. Kalau eksperimen itu menghasilkan video, menghasilkan gambar, bukti dan lain sebagainya, itu lebih bagus, lebih enak ya. Karena eksperimen ini lebih unik ya, lebih unik. Oke, lanjut sekarang ke yang tadi Bapak kirimkan ke Kori. Bisa ditampilkan Ya, revisiannya. sebentar. Kori rumahnya di mana, Kori? Di Bekasi Pak. Oh, Bekasi ya. Iya. Oh iya. Kalau kamu kenal sama Rahmalia tadi, Bu Rahmalia? Baru kenal. Oh, baru kenal. Alamatnya di mana dia? Iya. Nanti bimbingan Bu Rahmalia.
bimbingannya online saja ya? Iya, Pak. Bimbingan online saja. Kalau sudah beres nanti ini tanda tangannya tanda tangan online saja. Nah ini yang pertama ya, hampir sama seperti Bu Rahmalia karena metodenya sama tapi judulnya berbeda. Saya pengen kita bedahnya itu di lebih identiknya di rumusan masalah ya. Karena ini skripsi ini kalau misalkan rumusan masalahnya satu itu kurang relevan bagi S1 ya. Bagi S1 maka harus diselesaikan ini, dituntaskan ya. Nah yang pertama itu tadi harusnya disesuaikan juga latar belakang ya, harus ada data, fakta dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti Anda bisa sesuaikan lah sesuai dengan kemampuan Anda ya. Kasihan karena ini udah skripsi masa tua ini ya. Oke, skripsi akhir ya, dan ini sudah 7 tahun ya Anda ya. Coba ke atas dulu. 9. Iya. Nah ini di buku panduan nanti Anda ikuti ya. Ikuti buku panduan penulisan skripsi terbaru. Kalau Anda kan di tahun berapa 2017 itu kan 17. panduannya masih lama tuh. Kamu cari yang terbaru. Kalau misalkan yang terbaru terakhir kalau tidak salah tahun 2018 tuh ya. Yang terbaru nanti kamu cek, kalau misalkan sudah punya ya alhamdulillah, kalau misalkan belum punya nanti Bapak kirim. Nah terus kamu juga sama nih, tulisan kuantitatif juga nggak ada itu di metodenya ya, nanti ditambahkan tulisan kuantitatif ya. Ya, jadi metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe kuasi eksperimen ya. Sesuai dengan hasil penelitianmu ya. Tiba-tiba masa metode yang digunakan adalah metode tipe eksperimen. Langsung kayak gitu. Itu kuantitatif atau kualitatif gitu kan. Kalau orang yang awam yang nggak tahu, wah ini apa ya gitu. Tapi kalau orang yang sudah tahu kan, oh ini kuantitatif gitu. Ya, jadi kuantitatif dengan kualitatif itu beda kalau dibedakan. Maka kalau harus dijelaskan ini bisa panjang lebar ini. Ya. Nah, terus rumusan masalah ini ada 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah apakah ada pengaruh ya model quantum learning ini terhadap kemampuan berpikir kritis ya di mapel IPA. Terus ini nanti yang dicarinya itu adalah F hitungnya ya. F hitungnya, maka akan kelihatan hipotesisnya itu HA-nya diterima atau HA-nya ditolak. F hitung, ingat, bukan T hitung. Tadi kamu ngejelasinnya T hitung ya di atas. Nah, baru di sini yang kedua, seberapa besar pengaruhnya. Nah, tadi kan kamu sudah nunjukin kelas konvensional ya. Kalau di skripsimu itu kelas kontrol namanya ya. Ya. Iya, Pak. Harusnya kelas konvensional, nanti diganti ya. Nah, atau mungkin terserah lah, yang penting beda dengan kelas eksperimen gitu ya. Nah itu dicek berapa T hitung yang di kelas konvensional itu ya, dicek lagi. Terus F hitungnya di sana berapa ya, F hitungnya di sana berapa, dan C square-nya itu nanti kelihatan berapa ya. Kalau ini kan kamu menggunakan SPSS kan ya, SPSS. Nah, nanti akan kelihatan kan si square-nya berapa. Nanti dimunculkan di situ F hitungnya berapa. Terus T hitungnya, T tabel dengan T hitung berapa, itu perbandingan lebih besar lebih kecil gitu kan. Sama seperti yang tadi kamu sampaikan. Nah, itu bagus. Terus di kelas eksperimen juga sama. Nah, ini kelas eksperimen kan ada 2 tindakan nih. Nah, ambil yang terbesar ya. Yang terbesar boleh nanti bisa kamu munculkan di sini. Ya, pilih-pilih yang terbaik lah. Oh ternyata hasil eksperimen saya yang tertinggi itu adalah sekian gitu kan. Nah ternyata dengan T tabel lebih besar ini, berarti ini sangat luar biasa gitu, sangat signifikan gitu. Nah inilah alasannya di situ. T hitung apa gitu kan, T besar T kecilnya di situ kamu sampaikan alasan-alasannya kenapa bisa signifikan. Ya misalkan alasannya karena diajarkan model quantum teaching ini lebih mendalam misalkan, terus kemudian siswanya lebih cerdas ya, di mata pelajaran IPA itu lebih mudah, terus prakteknya karena ini quantum teaching ya harus praktek ya, IPA itu harus praktek karena praktek pembelajaran IPA ini lebih cepat,
lebih mudah, terus alat sarana prasarananya lebih lebih terjangkau ya, terus kemudian ada di sekitar, di lingkungan, di sekolah juga tersedia. Nah, ini alasan ya yang akan menyatakan bahwa di poin C ini adalah seperti itu hasilnya nanti. Kalau di kelas konvensional kan alasannya karena misalkan karena tidak menggunakan quantum teaching ya, terus kemudian berpikirnya masih kurang bagus dan lain sebagainya gitu. Ini harus disesuaikan ya. Ini kelasnya berbeda kan, kelas konvensional dengan kelas eksperimen beda kan? Beda, Pak. Di kelas berapa? Kelas 4 Kelas 4 apa? kelas kontrolnya 4A, kelas Nah. eksperimennya 4B. Oke, cerdas. Oke, pinter ya. Nanti dibedakan ya. Kamu sampaikan di kelas A, di kelas B begini begitu ya. Silakan. Terus kemudian baru di poin D kamu bandingkan. Di kelas A ternyata adalah seperti ini gitu ya. Alasannya begini begini begini. Dibentuk aja tabel. Kelas A F hitung, T hitung, terus HA-nya, HO-nya dan lain sebagainya, C square-nya, silakan disampaikan. Terus nanti di sebelahnya kelas B. Kelas B-nya itu di situ ada F hitung, T hitung ya. Terus perbandingan HA dan HO-nya bagaimana, alasannya apa gitu. Dan nanti di sini akan terlihat oh ternyata dengan menggunakan eksperimen ini pembelajaran IPA lebih mudah gitu. Jadi dengan praktek dengan model quantum learning ini ternyata lebih praktis gitu. Ya akan terlihat. Hasilnya cuman ini saya belum lihat. Deskripsi kamu, hasil dari eksperimen kamu ini seperti apa hasilnya gitu kan yang dilakukan siswa. Jadi saya pengen bukti hasilnya gitu. Real result-nya gitu. Result-nya mana ini gitu. Faktanya. Ya, faktanya atau realnya itu. Oke ya. Terus tujuan nanti disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Jadi tujuan itu untuk mengetahui A, B, C, D ini ya. Silakan. Terus interpretasi ini sesuaikan dengan seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan isi di poin A tentang ini, tentang itu ya. Poin B juga nanti tentang ini, tentang itu yang tadi saya sampaikan. Hampir sama seperti Bu Rahmalia. Jadi konsepnya di sini ya. Konsepnya di rumusan masalah dan interpretasi data ini. Interpretasi hasil penelitian ini. Maka yang saya keruk ya dari setiap skripsi itu saya ambil core-nya gitu. Core-nya itu ada di mana? Ada di rumusan masalah, di metode dan di interpretasi. Kalau misalkan ini ketiga-tiganya tidak sinkron, maka akan saya telusur, akan saya luruskan gitu bahwa ini harus lurusnya seperti ini. Ini idealisnya seperti ini. Skripsi yang bagus seperti ini. Tapi kalau skripsi abal-abal ya asal jadi ya nggak apa-apa. Yang penting lulus gitu kan. Tapi kualitas dan kuantitasnya kan harus seperti ini, ya. Makanya saya tekankan kepada Anda itu sebagai presenter di ujian skripsi ini, saya pertegas bahwa skripsi kamu harus diluruskan seperti ini, ya. Agar apa? Substansi, kualitas dan kontennya yang ada di skripsi kamu itu terarah sesuai dengan program yang ada di eksperimen ini ya. Kadang-kadang dosen atau mungkin orang lain gitu, universitas lain itu eksperimen itu hanya sekedar mengetahui angka saja gitu, tapi tidak mengetahui bukti hasil dan tingkatannya gitu kan. Maka harus dicek juga di sini. Kalau misalkan di sini ternyata di kelas konvensional itu lebih tinggi, bahkan saya pernah tuh kelas konvensional itu ternyata yang tidak dikasih eksperimen lebih tinggi nilainya dari kelas eksperimen. Nah itu kebalik gitu. Ataukah mungkin memang seperti itu realnya gitu, ternyata saya telusur itu salah hitung dia itu ya. Jangan sampai ini terjadi di skripsi Anda ya. Karena saya cek tadi bagus-bagus di sana ya, lebih besar dari tabel, lebih besar dari kelas kontrol ya. Saya cek lagi, tapi saya minta nanti kamu cross check lagi nilainya, angkanya kamu ambil nilai yang terbesarnya dari hasil eksperimen kamu ya. Kalau kelas konvensional ambil kelas nilai yang akhirnya dari kelas konvensional ini.
Kalau misalkan 2 kali di kelas uji nilainya, uji penilaiannya di kelas konvensional 2 kali, ambil yang terbaiknya, sama juga ya di kelas konvensional. Jangan ambil yang terburuk, ya bahaya, ini bisa jomplang nanti. Ya, jadi jomplang ini dalam artian ketimpangan seperti ini bukan salah guru, ya, bukan salah guru, tapi eksperimen ini adalah hanya menguji coba, intinya gitu, ya. Bukan kesalahan guru, bukan kesalahan sekolah, bukan kesalahan pendidikan, tapi untuk menguji coba suatu model, ya. Ini menguji coba suatu model. Jadi bukan salah guru, bukan salah mahasiswa, bukan salah peneliti dan lain sebagainya, tapi ini adalah hanya untuk menguji cobakan, ya. Dan hasilnya ternyata di siswa adalah seperti ini, maka harus disampaikan sesuai dengan real yang ada di kelas ini, ya. Sudah paham? Baik, Pak. Oke, ini sudah Bapak klarifikasi. Oke, terima kasih.